jemaat Horizon yang saya kasihi, biarlah sore hari ini kita akan memasuki ibadah sore hari ini Tuhan. Biarlah jemaat bisa mempersiapkan diri kita dengan hati mengucap syukur datang ke dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam doa. Biarlah Bapak yang di dalam surga turunkan berkat-Mu dalam ibadah kami. Kau memakai hamba-hamba-Mu yang ambil bagian pada sore menjelang malam ini Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu buat ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah Roh Kudus yang turun atas kami semua, para hamba-hamba-Mu. Biar mereka menerima lawatan Tuhan dan kami juga yang ada di rumah menerima lawatan Tuhan. Kami percaya oleh kuasa-Mu Tuhan, ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan di hati-Mu. Kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan Engkau. Pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya Bapa. Dalam nama Yesus kami membuka ibadah ini. Haleluya. Amin. Kau
Mari jemaat GBI Horizon, kita bersorak-sorai menyatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku
Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali di dalam ibadah kita bersama. Mari kita sebelum menikmati berkat dari firman Tuhan yang sebentar kita akan dengarkan bersama, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Allah yang besar, Engkau Allah yang kami senantiasa muliakan. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah berikan bagi kami semua. Segenap jemaat-Mu boleh memuliakan Tuhan. Dan hari ini kami kembali Tuhan merindukan firman-Mu Tuhan. Kami rindu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebab seperti apa yang Tuhan sampaikan kepada kami semua, bahwa iman timbul dari setiap pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Pimpin kami di dalam peribadahan hari ini Tuhan, supaya firman-Mu menjadi hikmat bagi setiap kami Tuhan menjalani hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersiap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bagaimana kabarnya saudara sekalian? Saya percaya hari ini kita semua beroleh kebaikan dari Tuhan. Kita berkesempatan di dalam hidup kita untuk kita kembali menerima berkat firman Tuhan. Sementara di luar sana ada banyak orang yang tidak mengerti rahasia kehidupannya mereka masing-masing. Karena mereka mengabaikan apa yang Tuhan mau sampaikan di dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hari ini semua orang percaya di seluruh dunia masih menghadapi situasi di mana kita mengalami kesulitan di dalam peribadahan, kesulitan di dalam pertemuan-pertemuan dan lain sebagainya. Tetapi saya percaya di setiap kesulitan yang muncul, Tuhan memberikan kesempatan buat kita untuk mengkabarkan kepastian firman Tuhan yang berlaku buat setiap kita. Nah, hari ini Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, saya akan membagikan satu peringatan dari Tuhan bahwa di dalam keadaan yang serba sulit ini ada satu pertanyaan bagi kita semua orang-orang percaya. Adakah kita tetap memiliki sebuah semangat yang sama di dalam menyembah dan memuji Tuhan dalam kehidupan kita, sementara kita tidak bisa beribadah di tempat di mana yang semestinya. Kita tidak bisa beribadah di gereja, di sebuah bangunan di mana kita bisa berkumpul, bertemu dengan sesama orang-orang percaya. Ini merupakan sebuah ujian yang tidak mudah, saudara sekalian, untuk kita semua. Tetapi saya percaya firman Tuhan akan mengingatkan kita bahwa ibadah tidak selalu harus ada di dalam sebuah gedung peribadahan. Hari-hari ini kita ditantang untuk konsisten tetap memuji Tuhan di dalam peribadahan kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Alkitab mencatat satu kebiasaan yang baik dari seorang hamba Tuhan. Kebiasaan beribadah kepada Tuhan yang tidak tergantung pada situasi kesulitan yang sedang dia hadapi. Nah, tokoh itu adalah Daniel, saudara. Ya, tentu kita sudah hafal tentang cerita Daniel ini, saudara. Tetapi mari kita bersama melihat di dalam Alkitab kita masing-masing dari kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 atau 11, ya saudara, boleh baca. Demikian firman Tuhan, Daniel pasal yang ke-6 ayat 10 atau ayat ke-11, saudara boleh lihat. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Perhatikan kalimat yang terakhir. Seperti yang biasa dilakukannya. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, rupanya berlutut berdoa dan memuji Allah bagi Daniel
sehari 3 kali adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan setiap hari di sepanjang hidupnya. Nah, saat Daniel menghadapi kesulitan pada waktu itu, di mana dia hidup di Babilonia, di tempat pembuangan, dikeluarkannya sebuah dekret dari raja, sebuah keputusan dari raja, saudara, bahwa tidak ada orang di kerajaan itu yang boleh menyembah Tuhan kecuali menyembah raja, saudara. Nah, ini menjadi tantangan buat Daniel pada waktu itu, saudara. Tetapi apa yang dilakukan Daniel? Dia melakukan seperti biasanya. Dia melakukan seperti hal-hal yang selalu dia lakukan. Ada atau tidak ada masalah, saudara. Ada banyak kali, saudara, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, dia akan rajin beribadah, dia rajin berdoa, dia rajin berlutut ketika dia menghadapi masalah. Ketika persoalan datang kepada dia, maka dia kemudian rajin beribadah kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Tolong Tuhan, ya saudara. Tetapi apa yang Daniel lakukan pada waktu itu, berdoa, berlutut, dan memuji Tuhan sehari 3 kali itu adalah hal-hal yang biasa dilakukannya, saudara. Nah, menjadi pertanyaan kemudian bagi kita ketika sekarang pada hari-hari yang seperti sulit hari ini, kita dihadapkan pada sebuah pertanyaan. Ketika kita tidak lagi bisa pergi ke gereja, lalu apakah kita juga tetap memiliki sebuah konsistensi ibadah seperti pada masa-masa lalu, saudara? Bukan rahasia lagi, tentu kita mengalami sebuah situasi di mana kita mungkin agak kendor, saudara ya, agak kendor di dalam beribadah kepada Tuhan, mengingat akan Tuhan. Tetapi puji Tuhan, saya percaya jemaat GBI Horizon adalah jemaat yang senantiasa taat akan firman Tuhan, saudara. Nah, pertanyaannya harus kita jawab. Melalui kebenaran firman Tuhan, kita akan berkaca, belajar bagaimana sesungguhnya kita bisa bersikap kepada situasi ini di hadapan Tuhan. Nah, saudara sekalian, di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang keempat, saudara ya. Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ia harus melintasi daerah Samaria. Ya, sekali lagi, ia harus melintasi daerah Samaria. Nah, saudara sekalian, ayat yang mungkin kita tidak pernah perhatikan ini adalah ayat di mana Tuhan Yesus sedang melakukan pelayanan. Ya. Apa yang Tuhan Yesus lakukan pada saat-saat Tuhan melayani? Tuhan selalu melayani, biasanya jalurnya adalah dari Yerusalem ke Galilea, balik lagi ke Yerusalem, bolak-balik, dan tidak pernah melewati daerah Samaria itu. Sekali waktu, saudara, Tuhan Yesus masuk ke daerah Samaria. Bukan sebuah rahasia lagi buat orang-orang Yahudi. Masuk ke daerah Samaria adalah sebuah pantangan, ya saudara. Itu sebuah pantangan karena orang Yahudi itu menganggap bahwa nggak boleh orang bergaul dengan orang-orang Samaria. Karena orang-orang Samaria dianggap sebagai orang-orang yang membawa sial. Sehingga tidak ada seorang pun Yahudi yang mau masuk ke daerah Samaria. Tetapi ayat ini mengajarkan kepada kita, Yesus harus melintasi daerah Samaria. Saya tertarik dengan kata harus, saudara. Di dalam terjemahan Alkitab bahasa Yunani, saudara, kata harus itu menunjukkan sebuah keharusan ilahi yang sudah direncanakan secara ilahi juga. Kata harus itu menunjukkan bahwa Yesus sudah merencanakan untuk datang ke tempat Samaria atau ke daerah Samaria itu. Sudah Tuhan rencanakan.
Nah, apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus masuk ke daerah Samaria itu? Ternyata Tuhan Yesus pada waktu itu bertemu dengan seorang perempuan yang sedang mengambil air, saudara ya. Kita tahu tentu ceritanya itu. Tetapi saya tidak akan bercerita kembali tentang hal itu. Tetapi saya akan menyampaikan beberapa hal penting yang bisa kita pelajari di dalam rangka kita terus memiliki roh yang terus mengalami peningkatan di dalam ibadah kita. Meskipun kita harus ibadah online, saudara. Supaya hidup kita dipimpin oleh roh itu sendiri. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus sampai di tempat itu, bertemu dengan perempuan Samaria yang sedang mencari air, Tuhan minta air. Ya, dia minta air, ya paling kalau air untuk minum, paling ya 1 gelas lah, ya saudara. Tetapi kemudian melalui percakapannya Tuhan Yesus katakan, ya, Tuhan Yesus berkata begini di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Perhatikan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Melalui percakapan dengan topik air dengan seorang perempuan Samaria, saudara. Lalu Tuhan Yesus masuk kepada pokok pembicaraan inti. Jika seseorang minum air yang Tuhan berikan, maka air itu akan menjadi air kehidupan yang memancar terus-menerus sampai kepada hidup yang kekal. Perhatikan Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sampai pada hidup yang kekal. Sampai pada ayat ini perempuan Samaria itu belum mengerti siapa Yesus, belum mengerti makna tentang air itu. Tetapi nanti di dalam Yohanes pasal 7 ayat 38 di sana dikatakan bahwa barang siapa percaya kepadaku, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya, saudara. Di sini orang yang dapat air dari Tuhan memancar dalam kehidupan kekal. Di Yohanes pasal yang ke-7 dikatakan akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dari tempat ini orang menerima air hidup firman Tuhan. Di Yohanes pasal yang ke-7 firman itu kemudian akan menjadi berkat buat orang-orang lain. Melalui apa? Melalui kehidupan orang-orang percaya. Setelah menikmati air hidup atau firman Tuhan itu, atau kehidupan itu bersama dengan Tuhan. Pertemuan dengan Tuhan seperti ini seharusnya terus-menerus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Pembicaraan yang sedikit panjang, akhirnya kemudian Tuhan berbicara kepada perempuan itu. Tuhan berbicara seperti ini di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-21, saudara. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Perhatikan saudara, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, orang-orang Samaria, saudara, dia pergi menyembah Allahnya pada waktu itu adalah di sebuah gunung yang namanya Gunung Gerizim. Di setiap ada hari-hari besar, orang-orang Samaria berduyun-duyun pergi ke puncak Gunung Gerizim, lalu mereka beribadah di sana. Sebaliknya buat orang-orang Israel, setiap ada perayaan hari besarnya, mereka juga pergi berduyun-duyun ke Yerusalem, tempat bait Allah ada, saudara. Jadi orang Yahudi pergi ke Yerusalem, orang Samaria pergi ke Gunung Gerizim, saudara. Tetapi kepada perempuan Samaria ini kemudian Tuhan Yesus mereformasi, memperbaiki, menjadikan mudah buat setiap orang yang percaya. Tuhan berkata, menyembah Bapa bukan di gunung lagi.
Bukan di Yerusalem, padahal Yerusalem itu adalah bait Allah, saudara. Tetapi Tuhan kemudian memperbaharui kehidupan iman orang-orang percaya supaya mereka tidak tergantung lagi kepada sebuah tempat. Orang-orang menyembah Tuhan tidak lagi tergantung pada sebuah tempat, tetapi tergantung kepada roh yang memimpin dia, saudara. Nah, saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-23 dari Injil Yohanes pasal yang keempat, Tuhan Yesus berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hari ini kita memperoleh sebuah pelajaran yang sangat berarti buat kita semua. Supaya di dalam situasi yang tidak pasti ini kita beroleh kepastian, saudara. Bahwa penyembah-penyembah benar, orang yang menyembah benar Tuhan itu tidak tergantung kepada tempat, tapi tergantung kepada roh yang memimpin dia. Menyembah roh dan kebenaran bukan berarti kita seperti orang kerasukan, ya. Atau menyembah di dalam roh dan kebenaran juga bukan berarti buat mereka-mereka yang sudah punya karunia bahasa roh. Maksudnya bukan itu, saudara. Kata roh dan kebenaran itu artinya adalah menyembah dipimpin oleh Tuhan. Dalam bahasa aslinya disebutkan dengan istilah en pneumati kai aletheia. Atau di dalam bahasa Inggris bisa dikatakan in the spirit and truth. Perhatikan saudara, in the spirit and truth. Tidak dikatakan in the spirit and the truth. Ya beda. The spirit and the truth itu dua hal. Tetapi kalau in the spirit and truth itu satu hal. Jadi spirit atau roh dan kebenaran itu satu. Roh itu siapa? Roh itu juga Tuhan. Kebenaran itu apa? Aletheia itu juga Tuhan, saudara, maksudnya. Sehingga kita harus menyembah Allah dipimpin oleh Tuhan sendiri. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, Roh Allah yang tinggal di dalam tubuhmu. Nah, saudara sekalian, kita tahu sekarang bahwa roh itu tinggal di dalam tubuh kita. Roh itu yang harus kita beri tempat yang seluas-luasnya untuk menggerakkan kita menyembah Bapa, berlutut, berdoa dan memuji Allah Tuhan kita seperti yang dilakukan oleh Daniel yang tidak tergantung kepada tempat meskipun dia harus menghadapi kesulitan, saudara, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hal itulah yang akan dan harus menguatkan kita semua supaya orang-orang percaya memiliki kemampuan beribadah yang mandiri. Kita bisa berlutut sendiri di rumah kita masing-masing. Kita terus berdoa kepada Tuhan dan kita juga terus memuliakan, memuji Dia. Ya saudara, 3 kali sehari seperti yang Daniel lakukan. Pertanyaannya, apakah kita juga memiliki kemampuan ibadah mandiri seperti itu, saudara? Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita semua. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita diberi sebuah pelajaran yang baik buat kita semua. Dan yang paling akhir, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita lihat respon seorang perempuan dari Samaria yang mesti kehidupannya dijauhi oleh orang-orang Yahudi yang merasa dia paling benar di dalam beribadah kepada Tuhan. Ayat yang ke-25 dari Yohanes pasal 4 tadi, saudara. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Nah, saudara sekalian,
Respon wanita ini ketika dia kemudian berjumpa dengan Tuhan. Dia langsung lari meninggalkan tempat air di mana dia seharusnya mengambil air. Dia pulang ke kampungnya, bercerita, bersaksi, di sana ada orang yang menurut aku dia adalah Kristus. Orang yang kita tunggu-tunggu kedatangannya. Ya saudara, dia punya respon seperti itu saudara. Karena apa? Dia meresponi kepada firman Tuhan yang terbaik buat kita. Nah saudara sekalian, hari ini kita juga tentunya memiliki kemampuan untuk merespon firman Tuhan. Lakukan seperti apa yang Tuhan firmankan, supaya hidup kita senantiasa juga dipimpin oleh Roh. Beri tempat di dalam hidupmu, Roh menguasaimu setiap saat. Tempat yang seluas-luasnya, supaya apa yang engkau lakukan senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu dan Saudara sekalian, buat kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar bersama. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau sediakan satu firman terbaik bagi kami semua. Kami teringat akan rencana ilahi yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami semua. Orang demi orang, Engkau rencanakan untuk beroleh kasih dan anugerah-Mu, keselamatan yang datang daripadamu buat kami semua, jemaat GBI Horizon Tuhan. Berkati kami semua, keluarga-keluarga, suami, istri, anak-anak. Meskipun kami sedang menghadapi situasi yang sulit, tapi kami percaya Tuhan, rencana-Mu tidak akan pernah gagal di dalam hidup setiap kami. Terpujilah nama Tuhan, berkati Gereja Bethel Indonesia Horizon. Terima kasih Tuhan, kami percaya dan menyerahkan segala sesuatunya, kebaikan Tuhan turun atas kami di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan sudah pimpin kita di dalam sepanjang ibadah kini boleh berlangsung. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Sekarang kita juga berdoa buat beberapa keperluan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Kiranya biar Tuhan yang melakukan segalanya dengan kekuatan dan kuasa-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami bersyukur Tuhan hari ini. Oleh berkat firman-Mu Tuhan, kami sungguh dikuatkan Tuhan. Dan kami mengerti Tuhan bahwa kami senantiasa harus terus Tuhan memiliki kerinduan untuk berlutut, berdoa dan memuji-Mu Tuhan. Supaya kehidupan rohani kami semakin hari semakin diperbaharui di dalam kekuatan firman-Mu. Kami segenap jemaat GBI Horizon Tuhan, hari ini kami bersepakat, bersehati Tuhan, berdoa memohon kepada-Mu Tuhan untuk beberapa pokok doa kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, Engkau memberkati bangsa kami Tuhan, seperti bangsa-bangsa yang lain yang sedang menghadapi kesulitan oleh karena pandemi ini Tuhan. Kami hanya mampu berharap kepada-Mu Tuhan, supaya Tuhan sendiri di dalam rencana-Mu Tuhan, kami mengetahui maksud Tuhan atas segala yang terjadi ini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu jauh lebih tinggi dari segala perkara yang sedang kami hadapi bersama. Oleh karena itu kami menyerahkannya Tuhan, segala kelemahan kami dan ketidakmampuan kami di dalam menghadapi pandemi ini. Berkati bangsa kami Tuhan, para pemimpin-pemimpin, mereka yang mengatur kehidupan berbangsa di Indonesia ini Tuhan. Engkau berikan hikmat-Mu untuk Bapak Presiden dan segala jajarannya, menteri, tingkat RW, RT Tuhan, semuanya Tuhan Engkau berkati dengan hikmat-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami semua, jemaat-Mu di GBI Horizon, untuk kami terus memiliki semangat, untuk kami bersama-sama dengan Tuhan melakukan segala perkara Tuhan. Kami dikuatkan senantiasa dan jemaat-Mu juga beroleh kekuatan. Kami percaya kami senantiasa beroleh kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Mari Bapak, Engkau berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan di GBI Horizon, keluarga-keluarga, suami, istri, anak-anak. Mereka senantiasa boleh memperoleh berkat-Mu. Anak-anak yang sedang menghadapi studinya, orang tua tidak bekerja, yang sedang bekerja,
yang sedang mengalami sakit Tuhan, kelemahan, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, Tuhan sembuhkan, pulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kiranya gereja-Mu GBI Horizon juga Tuhan pakai sebagai tempat di mana Tuhan firman-Mu boleh dikabarkan bagi setiap orang yang mendengarnya. Engkau menjadikan GBI Horizon menjadi saluran berkat dari Tuhan bagi banyak jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati hamba-Mu Pendeta Yanfat Tuhan, Ibu Wan juga seluruh aktivis, para pelayan Tuhan. Mereka senantiasa juga beroleh kebaikan dari Tuhan. Kesehatan senantiasa Tuhan curahkan buat mereka semua Tuhan. Sukacita Tuhan senantiasa memimpin kami. Sejahtera-Mu melingkupi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat apa yang Tuhan sudah berikan buat kami semua. Gereja Bethel Indonesia Horizon. Bapa, jika sebentar kami hendak berpisah satu sama lain Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Saudara-saudara kekasih, jemaat GBI Horizon yang Tuhan cintai, hari ini terimalah segala berkat. Firman sudah disampaikan. Kiranya Tuhan senantiasa membentuk engkau. Kasih-Mu semakin berlimpah di dalam rencana-rencana Tuhan dikerjakan oleh Kristus Yesus yang tinggal di dalam hidup-Mu. Pulanglah dan bawalah berkat ilahi yang turun dari Bapa di sorga, cinta Tuhan Yesus bagimu sekalian di dalam pimpinan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Selamat pulang, bertemu kembali pada waktu yang akan datang. Amin.